قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada pembahasan kita, yakni pembahasan kitab Nasaihul Ibad, yang mana sekarang kita beranjak kepada makalah yang kedua, yakni tentang anjuran duduk bersama ulama, perintah duduk bersama ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Wajib bagi kalian bimujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan hukama. Ulama dan hukama. Ulama adalah orang yang mempraktekkan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hukama ini orang-orang yang mengetahui dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Kenapa kita dianjurkan duduk bersama ulama, duduk bersama hukama? Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan hikmah, maka banyak-banyaklah kita duduk bersama ulama dan para hukama. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan kita duduk bersama ulama, bersama para hukama, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matori. Perumpamaannya adalah seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi ini mati lalu disuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya hujan. Maka bumi ini yang mati akan menjadi subur tanahnya. Tanaman apapun tumbuh di muka bumi karena faktor Allah menurunkan hujan. Wa fi riwayat Tabrani, dan di dalam riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, lafadznya yaitu jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama para pembesar, kubaro, ulama pembesar, dan bertanyalah kalian kepada ulama, dan bergaullah kalian kepada hukama. Dan di dalam riwayat lain dijelaskan jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduk bersama ulama, berkawanlah dengan para hukama, dan bergaullah dengan para kubaro. Ulama terbagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 macam. Ada ulama yang macamnya
dia masuk dalam kategori mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala. Ulama tersebut disebut ashabul fatwa. Itulah jenis yang pertama. Ulama yang kedua adalah hukama. Siapa hukama? Hukama adalah ulama, orang-orang yang mengetahui dengan zat Allah faqat saja. Kenapa kita dianjurkan duduk bersama ulama, duduk bersama kubaro, duduk bersama para ahlul ilmi, para fuqaha? Fafi mudakhalatihim tahdhibul lil akhlaq, karena bergaul dengan mereka tahdhibul lil akhlaq dapat membenarkan akhlak kita, dapat membersihkan akhlak kita menjadi benar, akhlak kita menjadi terarah. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena yang namanya ulama bersinar hati-hatinya bima'rifatillah, dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan bersinar rahasia-rahasia mereka dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan macam yang ketiga daripada pembagian ulama adalah wal ulama'u bil qismaini, ulama dengan kedua macam tadi. Jadi perpaduan antara ashabul fatwa dan ulama bidatillahi faqat, yaitu disebutnya ulama kubaro. Fa inna mukhalatata ahlillah, karena bergaulnya kita dengan ahlillah, para ulama, taksibu ahwalan saniyatan, akan menghasilkan akhlak yang baik, akan menghasilkan kondisi yang baik, kehidupan yang baik. Wa naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi, dan kemanfaatan dengan kita melirik ulama itu di atas kemanfaatan daripada kita hanya mendengarkan ucapannya saja. Jadi lebih baik kita langsung melihat ulama tersebut daripada kita sekedar mendengar ucapannya. Karena di sini dijelaskan wa naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi. Kemanfaatan yang kita ambil dengan duduk bersama ulama, dengan melihat langsung, di atas kemanfaatan daripada kita mendengarkan perkataannya. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu, maka barang siapa yang bermanfaat ketika melihatnya, melihat ulama tersebut, meliriknya, nafa'aka lafzuhu, maka bermanfaat ucapannya. Waman la fala, dan jika orang yang meliriknya saja tidak mendapatkan kemanfaatan, tidak mendapatkan ketertarikan dia menuntut ilmu, fala, maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Wa kana as-Sahrawirdi, ada suatu cerita, ada seorang bernama Sahrawirdi, tatawafa, beliau melakukan tawaf di Masjid Haif di kota Mina. Dia menyelidiki dengan teliti wajah-wajah orang yang ada di situ. Faqila, lalu dikatakan, maka dikatakan lahu kepadanya, fihi, dalam pekerjaan tersebut, dalam kondisi tersebut. Faqala, maka berkata, inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah ada seorang hamba, idza nazaru, apabila nazaru, melihat mereka, ila syaksin, kepada seseorang, aksabu, maka memberikan sa'adatan, kebaikan. Fa ana atlubu dzalik, dan aku menuntut hal tersebut. Jadi alasan Sahrawirdi ketika melakukan tawaf menyelidiki wajah-wajah orang yang ada di situ,
Alasannya adalah ingin mendapatkan seseorang yang apabila dia melihat menghadirkan kebaikan, menghadirkan ketenangan di dalam kehidupannya, dan dia menginginkan hal tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih di maqalah yang kedua ini, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalati baliyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman atas umatku, kepada umatku, ya firruna minal ulama, mereka kabur dari ulama, mereka lari dari ulama, mereka menjauh dari ulama, wal fuqaha, dan mereka menjauh dari para ahli fikih. Maka balasannya adalah ketika kondisi manusia tersebut seperti itu, maka Allah akan mengirimkan bala bencana, 3 bala bencana. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari segala upayanya, dari segala usahanya. Yang kedua, bencana yang akan Allah turunkan ketika orang-orang kabur daripada ulama, kabur dari para ahli fikih, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita ini betapa banyak negara-negara yang memiliki pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Mereka menginginkan memimpin suatu negara hanya untuk perutnya saja, hanya untuk keuntungannya saja, hanya untuk keuntungan kelompoknya saja. Wasalisah, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, orang yang kabur daripada ulama, orang-orang yang kabur daripada ahli fikih, tidak mau dia ke majelis taklim, tidak mau untuk belajar ilmu agama, maka akan ditakutkan pada akhirnya dia mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Sahabat mutiara ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita duduk di majelis ta'lim, kita banyak menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan daripada guru-guru kita yang mengajarkan kita dengan keikhlasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.